Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya, inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang sedang tertidur pulas. Tidak ada perlawanan dari pelaku karena sedang bermimpi berhasil mencuri sepeda motor yang parkir di pom bensin. Polisi sengaja mendatangi rumah paman dari pelaku pencurian malam hari di daerah Pauh, Kota Padang. Pelaku yang tidur di ruang tamu terbangun saat polisi datang. Andi Tampuap, pelaku pencurian ini tak berkutik saat polisi memborgol tangannya. Pelaku merupakan residivis kambuhan yang beraksi di 21 lokasi di Kota Padang. Pelaku memiliki target sasaran pencurian sepeda motor yang parkir di area SPBU dan kawasan perkantoran. Satu sepeda motor hasil curian dijual seharga Rp1.600.000 kepada penadah. Setelah kita amankan, kita interogasi, si pelaku ternyata merupakan salah satu residivis kasus yang sama, pernah melakukan juga kejahatan yang sama, kasus 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan. Sebelumnya si pelaku mengakui telah menjalani hukuman selama 1 tahun 8 bulan sebelum kasus yang ini. Pelaku dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan barang bukti satu sepeda motor curian yang belum dijual pelaku. Pelaku kembali dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Seorang bapak asuh mencabuli anak asuhnya sendiri selama 3 tahun. Korban diperdaya untuk melayani syahwat pelaku. Kasus pencabulan terbongkar setelah mantan istrinya lapor ke polisi. Bapak asuh berinisial NK ini menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim. Pemilik yayasan ini ditangkap karena mencabuli anak asuhnya yang masih usia 15 tahun. Kasus pencabulan itu berlangsung selama 3 tahun di salah satu ruangan di panti asuhan. Korban melayani syahwat pelaku sejak Januari 2022 dan berulang kembali hingga Januari 2025. Korban harus melayani keinginan pelaku tiap hari karena ancaman psikis. Kasus pencabulan itu terbongkar setelah ibu asuh korban melaporkan ulah mantan suaminya ke polisi. Ini eskalasinya ada dalam 1 bulan dia melakukan 2 kali atau 3 kali. Tapi pernah dari korban yang sekarang ini laporan polisi ini dalam 1 bulan itu, dalam 1 minggu itu melakukan setiap harinya. Pelaku membantah tuduhan pencabulan terhadap anak asuhnya. Meski dibantah, polisi tetap menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harit Tambayong melaporkan. Terbukti melakukan pemerasan, 2 polisi terancam dipecat dari kesatuannya. Hasil penyidikan, Propam Polda bersama Polrestabes Semarang, keduanya melanggar hukum pidana dan kode etik Polri. Dua polisi, Aibda KS dan Aibtu RI dikepung warga. Usai terpergok memeras 2 remaja di Jalan Telaga Mas, Semarang. Guna membela diri, kedua pelaku sempat mengeluarkan kartu pengenal anggota Polri agar tidak dihakimi warga. Hasil pemeriksaan Propam Polda Jawa Tengah bersama Polrestabes Semarang, kedua anggota polisi dan 1 warga sipil melakukan pemerasan pada 2 sejoli yang berada di dalam mobil. Ketiganya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas kejadian ini, 2 anggota polisi terancam dipecat sebagai anggota polisi karena sudah melanggar kode etik Polri. Terbukti bahwa kedua anggota itu melakukan tindak pemerasan terhadap 2 orang korban. Sehingga kemudian langsung kami melakukan tindakan tegas terhadap 2 orang anggota itu. Dan saat ini sudah kita tangani dan sudah kita lakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan karena memang terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Sebelumnya viral, 2 polisi digerebek warga di Jalan Telaga Mas, Perumahan Tanah Mas, Semarang Utara. Warga mengadang mobil pelaku setelah mendengar teriakan seorang wanita yang menahan laju mobil pelaku.
Para pelaku ternyata melakukan pemerasan dengan meminta uang sebesar Rp2.500.000. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marindra, iNews melaporkan. Ya, baru saja keluar dari penjara, seorang pria kembali menjamret tas mahasiswi. Namun polisi menangkap pelaku yang sedang melintas di jalan. Sementara nekat mencuri kotak amal di musola di Buleleng, Bali, 3 orang pelaku diamankan polisi. Pria berinisial RP ini tak berkutik saat disergap polisi di Jalan Kartama, Marpoyan Damai, Pekanbaru. Pelaku ditangkap beberapa jam setelah menjamret tas mahasiswi di Jalan Tuanku, Tambusai. Tas berisi 2 unit telepon seluler dan uang tunai. Hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis yang baru keluar dari penjara dalam kasus yang sama. Pelaku sering beraksi menjamret di kawasan Jalan Tuanku, Tambusai, Pekanbaru dengan sasaran perempuan yang sedang berkendara. Polisi mengamankan barang bukti berupa tas yang berisi 2 telepon seluler, dompet berisi uang Rp100.000. Korban bersama temannya, saudara Hariri, menggunakan sepeda motor Jalan Tuanku Tambusai, melintas di depan Bapenda unit sebelum Batam Elektronik, kemudian dipepet oleh pelaku. Selanjutnya pelaku mengambil tas dengan cara kekerasan terhadap korban. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Payung Sekaki untuk pengembangan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Tiga pelaku pencurian isi kotak amal, TJ, WR, dan KAB ini tak berkutik saat digelandang petugas Polsek Kota Singaraja, Buleleng, Bali. Turut diamankan pula sebuah kotak amal musola Baitul Makmur yang berisi uang tunai 2,8 juta rupiah. Peristiwa pencurian terjadi saat ketiga pelaku datang ke musola dengan membawa 2 sepeda motor. Melihat kondisi musola sedang sepi, ketiga pelaku langsung menggondol kotak amal. Kotak amal kemudian dibawa ke tempat sepi dan dibuka menggunakan kampak. Uang hasil curian kemudian digunakan untuk pesta miras dan membeli pakaian. Karena kejelian dan kepedulian masyarakat setempat, itu tersangka bisa diidentifikasi karena dari perawakan pelaku, karena waktu dini hari itu ada warga yang sempat melihat terbangun. Namun baru indikasi kita dalami dan berhasil kita ungkap. Sementara uang sisa curian yang diamankan tinggal sejumlah Rp128.000. Kini polisi masih menyelidiki kemungkinan ketiga pelaku melakukan aksi pencurian lainnya. Dari Buleleng, Bali, Pande melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan mengalami luka bakar di wajah dan lebam di kedua mata akibat disundut rokok dan dianiaya suaminya sendiri. Tak tahan dengan perilaku sang suami, korban pun melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ini ke polisi. Tak tahan, terus dianiaya suami sejak 2 bulan terakhir. Wulandari, seorang ibu rumah tangga di Palembang ini melaporkan suaminya sendiri berinisial MA ke SPKT Polrestabes Palembang. Menurut korban, penganiayaan terjadi di rumah mereka di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Sebelumnya korban membantah tuduhan terlapor yang menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Diduga tak senang dengan bantahan tersebut, terlapor kemudian menganiaya korban dengan cara memukuli dan menyundut rokok pada wajah korban. Akibatnya korban mengalami luka lebam di 2 bola mata serta beberapa titik luka bakar di wajah. Cemburuan dia tuh Pak. Misalnya kita ke warung lamun, disangkunya kita nemu lanang, cak tidak tahunya tidak perasaan dia baik, cak ilusi dia tuh. Ilusi ngapa tuh? Nak marah, nak nangis nih. Kita mau tidak ngapa-ngapa, lalu ujinya ada apa-apa masih nak kendaknya tila, cak itulah. Apanya be itu yang di? Ini matol. Dalam sehari itu? Ini pas 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, terus? Baru pagi tadi dicekeknya di leher baik. Usai membuat laporan, korban berharap terlapor segera diproses hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Tak terima adik dianiaya, seorang pemuda balas menganiaya penjual gorengan.
Usai jeda hanya di Jurnal Lintas iNews Pagi. Ya, pemirsa, tak terima sang adik dianiaya oleh penjual gorengan. Seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur nekat membalaskan penganiayaan hingga penjual gorengan tersebut tewas. Korban mengalami sejumlah luka di bagian punggung akibat tebasan celurit. Rekaman kamera CCTV menunjukkan peristiwa pembacokan yang terjadi di area SPBU Kecamatan Kelakah, Lumajang Minggu dini hari. Bahkan korban yang sempat berlari akhirnya meregang nyawa karena mengalami sejumlah luka tebasan celurit di bagian punggung. Korban Robi, warga desa Kelakah, langsung dimakamkan usai menjalani autopsi. Sementara pelaku berinisial NA, warga desa Wonoayu, langsung diamankan Satreskrim Polres Lumajang sesaat setelah pembacokan terjadi. Hasil pemeriksaan polisi menyebut peristiwa berdarah itu terjadi karena pelaku tak terima adiknya dianiaya korban hingga ingin membalas penganiayaan ke korban. Tersangka mendatangi korban di suatu tempat di TKP yang tadi sudah saya sebutkan dan menanyakan siapa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap adiknya. Nah, korban kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan, kemudian terjadi duel. Nah, di sini makanya bisa dilihat ada dua alat bukti berupa senjata tajam, satu milik korban, satu milik tersangka. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan barang bukti 2 bilah celurit serta baju korban dan pelaku yang digunakan saat peristiwa pembacokan terjadi. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Diduga kesal tidak dibelikan skincare, seorang remaja putri di Pemalang, Jawa Tengah nekat menodong ibu kandungnya menggunakan senjata tajam. Dan pemirsa, liputan ini sekaligus menutup Jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Saya, Aulina Iyasya, beserta kerabat kerja undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah aksi seorang remaja putri, AN, 13 tahun, saat mengancam ibu kandungnya menggunakan senjata tajam di Desa Kejambon, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Aksi pelaku meredah setelah digiring masuk ke dalam rumah dengan dibantu sejumlah warga. Diduga aksi pelaku terjadi lantaran kesal tidak diberi uang oleh ibunya untuk membayar paket COD yang berisi skincare. Usai kejadian, aparat Polsek Taman mendatangi lokasi kejadian guna melakukan pendampingan ke pihak keluarga. Sementara peristiwa pengancaman bermula saat pelaku meminta uang kepada ibunya dengan dalih untuk membayar paket berisi baju kapol dengan sistem bayar tepat, namun ternyata paket yang datang justru berisi skincare. Anaknya udah mau ya, udah ceria ya Pak ya? Sehat lah. Sudah sehat ya? Komunikasi saya. Sudah saya Pak ya, sudah bagus sebenarnya. Semoga cepat. Dia marah sehingga ibu dari anak tersebut dan budenya itu ketakutan. Namun demikian berkat dari orang tua dan warga sekitar sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sementara pihak keluarga berniat membawa putrinya ke psikiater untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.